muncul. Halo, selamat pagi, sebentar lagi siang buat Mam, Dad, sahabat Duniati dimanapun berada. Sekarang lagi pada ngapain nih? Mam, lagi pada santai atau justru lagi mau makan siang sama anak-anak? Hari ini sesuai dengan publikasi kita, kita akan ngobrol dengan dua dokter. Nah, jadi biasanya kan satu dokter. Yang hari ini agak-agak sedikit spesial karena kita akan ngobrol dengan dua dokter cantik, Dokter Fresilia sama Dokter Novina. Bahasannya apa sih gitu? Kalau misalnya yang sudah lihat, eh, sudah lihat di publikasi bahwa kita akan membahas tanda-tanda yang harus kita waspadai pada pertumbuhan anak. Nah, kenapa harus ada dua dokter nih hari ini? Karena kita akan belajar lebih spesifik tentang tanda-tanda red alert yang harus diperhatikan ketika masalah dengan yang berhubungan dengan masalah pertumbuhan anak-anak. Nah, saya jelasin sedikit. Hari ini kita akan membagi jadi beberapa sesi. Nah, jadi yang pertama nanti saya akan ngobrol sebentar sama Dokter Fesil tentang tanda-tanda pertumbuhan anak umumnya itu seperti apa dan masalah-masalah yang umum dan wajar muncul pada anak-anak. Lalu berikutnya sesi kedua kita akan invite Dokter Novina untuk ngobrolin masalah pertumbuhan yang lebih spesifik yang butuh penanganan lebih lanjut. Nah, setelah itu Dokter Novina dan Dokter Fraser itu akan mendiskusikan kira-kira apa-apa sih yang biasanya banyak banyak menjadi masalah terhadap dalam pertumbuhan anak-anak. Sebagai informasi, Dokter Novina adalah dokter spesialis anak, subspesialis endokrinologi. Jadi dokter yang menangani hormon pertumbuhan anak-anak. Jadi nanti untuk sementara sesi tanya jawab mungkin saya akan tutup ya, karena supaya dokter-dokter ini bisa ngobrol dengan enak, dengan nyaman. Nah, tapi kalau misalnya memang ada pertanyaan setelah sesi berlanjut nanti bisa dilihat. Kalau misalnya waktunya masih ada, saya akan buka sesi pertanyaan. Tapi kalau misalnya sampai waktunya sudah keburu habis nih, karena kan IG Live dibatasin 1 jam, maka saya akan masukkan sesi pertanyaan itu, atau misalnya jika ada pertanyaan-pertanyaan lewat DM, nanti kita akan bahas khusus. Boleh ditulis misalnya pertanyaannya untuk dokter siapa, nanti akan bahas khusus ya, atau disampaikan ke dokternya. Nah, untuk masalah pertumbuhan sendiri sebetulnya biasanya tiap anak pasti berbeda. Jadi kita nggak bisa pukul rata, oh semuanya seperti ini ya gitu. Biasanya kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda, itu berarti harus dikonsulkan lebih lanjut ke dokter anaknya. Nah, kita akan belajar dulu ya saat ini kira-kira apa-apa aja sih tanda-tandanya, supaya kita bisa tahu langkah apa yang harus diambil oleh orang tua. Apakah misalnya kalau anaknya udah seperti ini berarti ini harus langsung konsulnya ke dokter Novina deh, atau bisa juga ke dokter subspesialis lain, karena kan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak itu macam-macam ya, masalahnya atau kendalanya juga macam-macam. Tapi hari ini kita akan spesifik membahas tentang pertumbuhan. Oke, saya tunggu Dokter Fresil, invite dulu ya, sebentar ya. Halo dok. Halo, selamat pagi. Menjelang siang ya? Pagi, udah siang dok, udah jam 11 lebih sedikit ternyata. Iya. Halo semuanya, para moms and dads. Gabung lagi ya setelah IG live-nya udah lama kosong banget. Iya nih dok, kemarin-kemarin kita sempat mikir, aduh hampir semua yang IG live ya gitu, kayaknya bosen juga, jadi kita sempat break. Kemarin sempat sudah mulai lagi dengan Dokter Yohana, karena kan bulan Oktober sekalian breast cancer awareness. Nah, hari ini kita diberikan kesempatan juga sama merek untuk menggabungkan dua dokter cantik ini untuk ngobrol soal pertumbuhan dan perkembangan anak nih dok. Oke dok, mungkin untuk mempersingkat waktu karena kita ini agendanya agak padat, akan ngobrol banyak nih kelihatannya ya dok ya. Mulai saya persilakan Ya, dokter oke. untuk cerita nih tentang pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya.
Oke, kita mulai aja ya. Terima kasih. Hari ini seru banget karena kita mau kolaborasi dengan Dokter Novina. Nanti ditunggu dari sesinya Dokter Novina ya. Dari saya sebagai dokter anak umum, kita kan general pediatrician ya kita sebut. Banyak orang yang datang ke saya itu tentu saja sampai saat ini adalah konsul masalah, misalnya masalah makan, masalah laktasi. Sebenarnya apa sih yang mereka takutkan? Yang mereka takutkan sebenarnya adalah berat badan anaknya yang tidak naik sesuai dengan kurva. Atau yang orang terkenal itu dengan stunting lah sekarang Mbak Ria. Untuk kita bilang stunting, apa sih yang ditakutkan? Karena masa depannya yang terganggu, mereka bilang bisa gangguan kognitif ya, atau perkembangan otak, itu yang paling ditakutkan. Nah, kita sebagai orang tua terlalu banyak khawatir kadang sampai kadang kita lupa bagaimana harus memantau anak supaya proses pertumbuhannya itu berjalan dengan baik. Nah, hari ini saya ingin banget membawakan karena kalau diagnosis stunting itu kan artinya tinggi badannya di bawah dari -3. Ya, yang disebut dengan -2 atau -3 pasti para orang tua sudah tahu di aplikasi Primaku atau kurva WHO itu ada yang namanya stunting perawakan pendek atau tinggi badannya kurang dari -3. Nah, kalau misalnya kita klik di aplikasi Primaku isi-isi ternyata tinggi badan atau panjang badan anak kita itu di bawah -3. Apa sih yang harus kita lakukan? Saya bahas algoritma dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Kalau misalnya ternyata ketemu anak yang perawakan pendek itu harus diapain? Oke, kita lihat. Nah, ini yang disebut dengan alur penata laksanaan diagnosis perawakan pendek. Kita lihat di sana bahwa kalau ada anak yang ternyata pendek, yang harus pertama kali kita lihat adalah kecepatan tumbuhnya di sini. Nanti saya bahas ya tentang kecepatan tumbuh. Kecepatan tumbuh itu bisa dilihat di mana sih? Kecepatan tumbuh itu bisa dilihat di sini loh, yang namanya kurva WHO tentang nih length increment atau kenaikan panjang badan. Ini adalah kurva yang untuk perempuan ya. Jadi misalnya kalau dia umurnya, nih saya ambil yang 14 sampai 16 month ya. 14 sampai 16 month kita lihat P5. 14 sampai 16 month P5 itu 0,9. Artinya 0,9 cm. Kalau anak kita kenaikan tinggi badannya antara umur 14 sampai 16 bulan kurang dari 1 cm, kurang dari 0,9 cm, wah ini hati-hati. Harus secepatnya ketemu dokter anak. Itu loh. Jadi yang harus diketahui oleh orang tua pertama kali adalah tentang length velocity. Ini bisa di-download di situsnya WHO. Balik lagi ya ke grafik yang ini ya. Nah, kalau misalnya ternyata kecepatan tumbuhnya normal, jadi kita lihat, oh dia normal, tidak di bawah dari P5. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melihat apakah ini merupakan bawaan dari keluarga atau familial short stature. Supaya bisa tahu dia familial short stature itu apa? Kita harus yang namanya bone age atau ronsen tulang. Dan kita melihat apakah tinggi potensial genetiknya sesuai dengan kedua orang tua. Ada juga yang kita bilang ini constitutional delay growth and puberty. Artinya ini adalah anak-anak yang contohnya adalah laki-laki terutama, misalnya SD pendek-pendek, nanti udah puber dia meningkat tinggi gitu ya. Itu bisa kita lihat juga yang namanya usia tulang dan tinggi potensial genetik. Usia tulang tuh apa sih? Usia tulang itu adalah, nah ini ada usia tulang. Ternyata kalau tangan kiri kita di foto, ternyata ada atlasnya loh Mbak Ria. Dari atlas itu kelihatan apakah tulang kita itu umurnya sesuai dengan umur kita sebenarnya. Bisa lebih kecil atau bisa lebih tua. Gitu. Nah, ada juga lagi satu yang namanya tinggi potensial genetik. Nah, ini kalau ibu-ibu bisa tahu, misalnya kita tingginya berapa, ditambah tinggi ayahnya, suami kita, terus kalau perempuan dikurangi 13, dibagi 2. Itu adalah tinggi rata-rata anak kita nanti. Kalau laki-laki, tinggi suami ditambah tinggi istri, ditambah 13 dibagi 2.
itu adalah tinggi seharusnya anak kita seperti apa. Nah, Ya. kita mesti lihat apakah saat ini anak kita itu sudah mencapai tinggi yang digenetik dari orang tuanya apa belum gitu loh ya. Jadi banyak faktor yang harus dinilai apakah seorang anak ini termasuk pendek karena normal atau tidak normal. Nah, kalau nutrisi itu di mana sih? Kalau termasuk normal kan memang bawaan ya, tidak bisa diapa-apain. Nah, kalau tidak normal, artinya tadi kita bilang kecepatan tumbuhnya itu kurang dari P5. Kita mesti lihat, ada kelainan bawaan apa enggak. Kelainan bawaan tuh apa aja sih? Kelainan tulang, kayak ucok baba misalnya gitu ya. Atau ada kelainan wajah misalnya kayak sindrom Turner, trisomi 21. Ini biasanya ada kelainan-kelainan bawaan. Nah, kalau ternyata proporsional tuh artinya tidak ada apa-apa, kita mesti lihat kurva berat badan sesuai tinggi badan atau berat badan sesuai dengan tinggi badan yang naik atau turun. Kalau dia turun, artinya berat badannya tambah lama tambah turun, panjang badannya tambah lama tambah turun. Ini kemungkinan besar adalah masalah nutrisi. Disinilah nutrisi berperan serta. Tapi kalau anaknya kelihatan gemuk tapi pendek, kemungkinan besar masalah endokrin. Kalau saya menemukan masalah seperti ini, biasanya saya langsung rujuk ke dokter Novina. Mungkin dari saya itu dulu kali Mbak Ria ya. Oke, nah dok mungkin beberapa pertanyaan tadi kan kalau misalnya yang umum aja gitu ya dok ya, biasanya orang tua itu terus terang kayaknya rada males kalau sampai harus mendownload terus ngeplot. Berarti sebenarnya setiap orang tua itu harus memplot tinggi dan berat badannya anak-anaknya itu secara berkala gitu ya dok, supaya kita bisa tahu ya dok. Ya, betul, betul sekali. Jadi intinya kebanyakan orang tua itu kalau konsul ke saya, kalau yang lahirnya di Limiasi sih rata-rata mereka sudah terbiasa karena hampir semua dokter-dokter di Limiati itu bilang, Bu, ayo download yang namanya aplikasi Primaku karena itu dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dari situ bukan cuma satu titik, tapi dari lahir sampai dia umur sekarang itu dimasukkan data setiap kontrol. Jadi ada berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala, dan nanti akan kita lihat tren grafiknya seperti apa. Kalau dia tidak melakukannya secara rutin dan datang hanya satu kali saja, agak sulit bagi kita dokter anak untuk tahu ini normal apa tidak. Contoh misalnya, sekarang anak umur 1 tahun berat badannya 9 kilo. Kalau dilihat, oh 9 kilo itu rata-rata banget normal. Ternyata lahirnya 4 kilo dong. Berarti kan dia sebenarnya turun ya. Tapi beda juga kalau ternyata dia lahirnya cuma 2,5 kilo. Kalau dia 1 tahun 9 kilo, artinya kan dia baik. Oleh sebab itu kita sangat menganjurkan adalah pemantauan berkalanya itu loh yang paling penting. Dan di saat pandemi seperti ini ada baiknya kita mengukur sendiri di rumah nggak masalah kok. Karena kan kadang ke rumah sakit atau imunisasi buru-buru ya. Ya, betul. Soalnya sekarang kadang juga ada yang kayak gini dok, datang sengaja, saya nggak mau ketemu dokter, cuma mau ngikut nimbang dan ikut ngukur anak gitu, karena di rumah katanya nggak ada. Sementara kita terus terang tidak menyarankan ya Mom and Dad gitu. Jadi kalau misalnya memang yang punya anak bayi atau balita, usahakan untuk punya alat timbang dan alat ukur di rumah supaya bisa di-plotting ke Primakunya berkala ya dok ya. Jadi kalau misalnya konsul juga kan bisa, sementara bisa online ya kalau memang tidak ada vaksin gitu. Nah terus berdasarkan pengalaman nih dok, biasanya yang datang ke dokter dan mengalami kekhawatiran tentang pertumbuhan anak itu kebanyakan case-nya apa sih dok? Apakah dari, maksudnya apakah banyak yang dari bermasalah dengan endokrin juga atau memang rata-rata hanya masalah nutrisi gitu? Jadi sebenarnya gini sih Mbak Ria, karena kalau pertama kali datang itu dia selalu keluhannya adalah berat badan anak saya sulit naik misalnya, atau kok panjang badannya nggak naik. Nah, untuk bisa menilai itu semua, biasanya kita harus tahu dulu riwayat lahir, kurvanya selama ini, kemudian bagaimana makannya. Karena 0 sampai 2 tahun itu kebanyakan faktor nutrisi yang berperan. Nanti di atas 2 tahun, kalau dia kenaikan berat badannya tidak bagus, kita bisa berpikir faktor lain gitu. Jadi kalau saya pribadi sih,
Nomor satu adalah kita mencoba memperbaiki nutrisinya dulu, karena itu yang paling tidak mengeluarkan uang lah dalam tanda kutip. Kalau ternyata kita sudah melakukan intervensi nutrisi kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan, itu udah tidak ada perbaikan, kita mesti berpikir apakah ada faktor lain seperti misalnya terkena TBC atau kekurangan zat besi atau ada infeksi saluran kencing atau memang kekurangan hormon-hormon yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Jadi karena itu semuanya memerlukan biaya tambahan, biasanya sih saya intervensi nutrisi dulu. Kalau 2 minggu paling lama 1 bulan tidak ada kenaikan, maka kita harus melakukan beberapa hal yang lain. Oke. Kalau apa tadi infeksi saluran kencing itu ngaruh juga ya dok? Selain maksudnya yang saya tahu kan biasanya anak-anak TB itu kan sering banget lah di sini banyak banget case-nya. Terus begitu kekurangan vitamin D. Kalau hormon di sini juga termasuk ada ya beberapa mungkin karena yang beberapa dikonsultan ke dokter Novina. Tapi kan tidak sebanyak itu. Cuma saya baru dengar infeksi saluran kencing itu mempengaruhi juga. Ya, intinya sih semua karena infeksi itu artinya ya kalau kita ngomong bahasa awamnya itu makanannya dipakai buat bunuh kuman sehingga yang harusnya sumber makanan itu dipakai untuk bertumbuh dan berkembang itu jadinya kepake sedikit untuk melawan kuman-kuman. Bisa kalau dia mencret juga sama kan pasti berat badannya kurang apalagi kalau dia mencret berulang misalnya gitu. Jadi semua yang memakai energi tambahan atau semua yang membutuhkan bahan baku tambahan itu bisa membuat kenaikan berat badan anaknya tidak sesuai dengan kurva. Oh, oke kalau kayak gitu. Jadi ternyata itu ngaruh juga ya. Kirain cuma sekedar kayak yang paling banyak yaitu sih TB sama kekurangan vitamin gitu. Nah, dok, biasanya kalau misalnya tadi kan bilang dicoba intervensi dulu dari nutrisi. Misalnya setelah 2 minggu atau 1 bulan itu anggaplah tidak ada perubahan misalnya pada si anak ini. Itu apakah tetap ke dokter anak dulu untuk mengecek ya kira-kira anaknya kenapa gitu-gitu ya dok ya? Ya, saran saya sih sebaiknya iya, karena kita biasanya sih ya tadi yang paling sering kan sebenarnya infeksi saluran kencing, kekurangan zat besi, kekurangan vitamin-vitamin lain, kemudian infeksi saluran kencing tadi anemia, kemudian sama TBC paru-paru. Jadi biasanya sih kita minta cek darah lengkap, kemudian mungkin ronsen, kalau memang dia ada diare berulang, baru kita cek feses, atau kalau kecurigaan infeksi saluran kencing, kita cek urin. Jadi ya kita cukup selektif juga supaya tidak memakan biaya banyak. Selain itu sebenarnya, tadinya kita bisa lihat sih, kalau pakai patokan kasar, misalnya kalau anaknya kurus, tapi dia gendut, dia pendek, tapi dia gendut, biasanya sih suka ada kelainan hormonal. Karena kalau kelainan nutrisi itu kurang lebih dia harusnya kalau nggak makan dalam waktu lama atau kurang makan dalam waktu lama, harusnya beratnya dulu yang tidak naik. Nanti kalau tidak kekurangan beratnya dalam jangka waktu lama, misalnya 3 bulan atau 6 bulan, nah baru tinggi badannya jadi tidak naik gitu. Tapi kalau kelainan hormon, kalau kelainan hormon biasanya memang si tinggi badannya juga dipengaruhi langsung dari awal. Langsung nggak Selain naik berat dari badan awal juga. ya? Ya, betul. Oke, jadi untuk mom and dad sementara dari dokter Fresia segitu nanti kita akan coba cek nih karena ini kan hubungannya dengan tinggi badan, berat badan, lalu stunting. Kita akan ngobrol sama dokter Novina dulu ya dok. Nanti setelah ini kita akan balik lagi ke dokter Fresia ya. Untuk sementara mohon maaf ya, sesi tanya jawab masih saya tutup. IG-nya Dr. Fresia saya akan tutup. Jadi kalau misalnya ada yang menonton dari IG-nya Dr. Fresia bisa beralih sementara ke IG-nya Limiati atau ke IG-nya Dr. Novina ya, Limiati Hospital atau Novina Andriana. Sampai ketemu lagi ya dok, ditunggu 15 menit lagi. Saya ngobrol sama Dr. Novina dulu ya. Siap. Terima kasih. Ya, mari. Ya. Oke. Saya akan invite dulu Dr. Novina ya, ditunggu sebentar. Semoga gambaran secara umum tentang pertumbuhan dan perkembangan. Halo dok. Halo. Aduh, kalau ngobrol sama dokter-dokter mah cantik-cantik juga ditutupin semua ya dok ya. Kedengeran nggak ya? Kedengeran dok? Oh iya, alhamdulillah. Kedengeran. Dok,
rekap sedikit, mungkin tadi sudah nonton juga ya. Kita tadi ngobrol-ngobrol sama Dokter Presil tentang screening. Jadi gimana sih caranya ngitung pertumbuhan dan berat badan anak? Mungkin dengan aplikasi si Primaku, terus diplot ke kurva. Nah, tadi juga Dokter Presil menjelaskan sedikit tentang apa ya, kalau misalnya anak ada yang tinggi dan berat badannya tidak bertambah, nah itu faktornya bisa dua, bisa nutrisi atau bisa juga pengaruh hormon. Nah, boleh jelaskan dong sedikit, kalau yang nutrisi kan tadi Dokter Fesi sebetulnya udah jelaskan sedikit kira-kira cirinya apa. Nah, itu untuk yang sedangkan yang hubungannya ke hormon atau stunting, perawakan pendek, boleh tolong dijelaskan lebih lebih rinci gitu dok. Jadi para orang tua ini bisa bisa tahu nih kira-kira habis kayak gini langkahnya kita mesti ngapain ya gitu. Kalau misalnya ada anak-anak yang eh, bisa dibilang antara perawakannya pendek atau misalnya gemuk tapi dia tidak tinggi, ada atau yang kurus dan memang kecil gitu. Silahkan dokter Oke. Novina. Ya, terima kasih Mbak Ria. Mudah-mudahan suara saya kedengaran jelas ya. Ya, kedengeran dok? Jelas ya? Oh, oke. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi Dokter Fresil sih sudah banyak memberikan keterangan ya sebagai algoritma awal bagaimana kita mentata laksana seorang anak yang datang dengan keluhan misalnya pendek ya. Nah, kalau kita lihat tadi Dokter Fresil sudah memperlihatkan bagaimana pengaruh hormon ya atau awalnya 0 sampai 2 tahun itu pengaruh gizi. Nah, coba saya perlihatkan ini mungkin biar kelihatan. Nah, aduh, bentar ya. Kelihatan nggak ya? Ini Tinggal soalnya tutupan sedikit dok. memakai ini di kantor. Biar saya sih dok. Iya. Nah, kalau kita lihat yang tadi yang disebut tembal Dokter Fresil. Jadi, jelas nggak ya Dokter Maria? Jelas 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 banget dok. Nah, jadi di sini nih 0 sampai 2 tahun yang tadi Dokter Fresil bilang. Maka pada fase infansi yang berpengaruh itu betul adalah nutrisi dulu ya. Kemudian anaknya harus well-being-nya baik ya, kesehatannya harus baik dan anaknya harus happy-happy. Sama satu lagi hormon tiroid. Karena itu kita selalu periksa screening hormon tiroid pada saat baru lahir. Alhamdulillah ya, bagus sekali di Limiati sudah dilakukan dengan baik ya. Jadi setiap bayi yang lahir di Limiati sudah dilakukan screening hipotiroid kongenital. Nah, begitu kita masuk setelah usia 2 tahun, maka di sini nih namanya fase childhood. Fase childhood atau fase anak yang berpengaruh di sini adalah hormon pertumbuhan, hormon tiroid, gen ya, kemudian sama well-being ya, good health and happiness. Jadi anak-anak yang tumbuh pada usia lebih dari 2 tahun harus benar nih usianya. 2 tahun itu berarti harus benar hormon pertumbuhannya, hormon tiroidnya, kemudian harusnya dengan kondisi gen yang tidak ada masalah, anaknya happy-happy aja, tidak ada masalah di keluarga, lingkungan, nutrisi baik, harusnya anaknya tumbuh dengan baik ya. Kalau kita lihat tadi percepatan pertumbuhan itu terjadi pada masa 0 sampai 2 tahun di mana anaknya misalnya lahir 50 cm, pada saat 1 tahun bisa 75 cm karena dia kecepatan pertumbuhannya mencapai hampir 25 cm per tahun. Nah, masuk usia 2 tahun kadang-kadang orang tua mulai heboh nih. Dok, kenapa anak saya nambah berat badan sama panjang badannya nggak banyak ya dok? Ingat ya Bu, udah masuk usia anak maka percepatan pertumbuhan tidak terjadi lagi sehingga dia hanya paling 6 sampai 8 cm per tahun. Karena di sini nih landai. Nah, begitu masuk mendekati usia pubertas, di mana perempuan itu pada usia 8 tahun, laki-laki di usia 9 tahun. Nah, ada lagi hormon satu lagi yang berpengaruh, yaitu hormon seks, di mana laki-laki harus ada hormon testosteronnya dan perempuan harus ada hormon estrogennya. Dan di sini growth hormone pasti berperan terus ya, setelah 2 tahun dia memang lebih banyak berperan. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya terangkan. Tapi tadi ada ini pengukuran tinggi badan ya. Tadi punten, tadi mungkin Dokter Fresil agak kelewat. Jadi betul untuk anak laki-laki
tinggi badan ibu ditambah 13 tambah tinggi badan ayah. Nah, untuk perempuan tinggi badan ayah kurang 13 tambah tinggi badan ibu. Cuma untuk mengetahui potensial genetiknya itu plus minus 8,5 ya. Jadi yang kita sebut mid parental high itu tinggi badan ibu tambah 13 tinggi badan ayah, ini untuk yang boys, tapi tambah plus minus ya 8,5 cm untuk mengetahui potensi genetiknya. Ya itu mungkin ya dok, Jadi Mbak Alia ditambahkan yang ya dok bisa ya, ada saya. tambahannya 8,5 cm ya dok ya? Iya, jadi ada konstanta 8,5 cm untuk mendapatkan potensi genetik. Sebenarnya konstanta ini dibuat ya oleh dokter anak di Indonesia. Kalau kita lihat sekular trend dari setiap pertumbuhan anak-anak di negara lain, sebenarnya itu berbeda-beda untuk konstanta. Jadi konstanta tuh harusnya berbeda-beda untuk anak perempuan dan laki-laki. Kebetulan di Indonesia kita belum sampai ada penelitian yang sampai melakukan pemeriksaan ya. Yang kita bisa itu dari data Riskesdas tahun 2013, 2017, 2018. Itulah yang dibuat kurva pertumbuhan anak Indonesia ya, Indonesian Growth Reference Chart ya. Tapi kalau misalnya penelitian yang betul-betul menghitung tinggi badan anak Indonesia dengan secular trends-nya belum, sehingga yang dipakai kita masih memakai ini. Jadi mid parental high plus minus 8,5 cm. Kalau kita lihat di negara-negara lain konstantanya memang berbeda-beda. Jadi jangan bingung. Itu memang tergantung populasi, nanti tergantung dari ras, genetik dari suatu populasi di negara dan lain-lain. Apalagi tadi Dok, ya? Oh iya. Dok, boleh tanya nggak sih dok, kalau misalnya sejauh ini nih dok, kan sebetulnya beberapa pasien Liniati juga banyak kan ya dok yang datang ke dokter untuk konsul subspesialis gitu, selain konsul yang dokter anak biasa atau vaksin gitu. Nah kebanyakan tuh rata-rata mereka konsulnya ketika datang itu yang dikeluhkan apa sih dok, lebih ke perawakan pendek gitu, atau memang ada yang cukup aware untuk datang screening gitu sengaja gitu sebelumnya. Nah itu gimana tuh dok, baiknya tuh harusnya gimana sih gitu? Iya. Itu dokter Fresil tuh udah banyak ya mengkonsulkan. Udah sama dokter Fresil misal, memang pasiennya awal banyak tuh konsulnya itu dengan perawakan pendek atau berat badan sulit naik dan lain-lain ya. Kemudian kalau berat badan tidak naik ya tentu saja mungkin kita lihat berat badan tidak naik biasanya selalu disertai dengan tinggi badannya juga nggak naik, karena yang bikin berat badan kita nih banyaknya adalah tulang ya. Kalau tulangnya pendek-pendek ya tidak tinggi ya pasti berat badan juga tidak terlalu naik ya. Sehingga kalau anak pendek ya jelas aja pasti berat badannya juga kecil. Nah karena itu kalau kita lihat pasien-pasien yang awalnya datang dengan berat badan tidak nambah, tinggi badan tidak nambah, kemudian biasanya saya akan periksa dulu apa penyebabnya ya. Dokter Fresil tadi udah menunjukkan tuh suatu algoritma ya. Saya tambahkan satu lagi algoritmanya ini. Nah kalau kita lihat nih, ini algoritma di sini saya masukkan yang small for gestational age. Jadi ini algoritma yang saya buat ya. Sebenarnya kalau kita lihat anak-anak yang short stature itu, kalau kita lihat gambarannya mungkin karena sindrom ya. Tadi dokter Fresil sudah bicara tentang sindrom, atau mungkin suatu kelainan skeletal ya seperti achondroplasia, seperti artis kita ya, hipokondroplasia. Tapi ini yang lagi banyak banget pasien yang kita dapatkan. Jadi saya punya beberapa pasien yang dia itu short stature dengan keluhan SGA without catch up. Jadi artinya anak-anak yang small for gestational age, mungkin dia pada saat lahir cukup bulan, tapi berat badan dan panjang badan lahirnya kurang, atau pada saat di dalam masa kandungan oleh dokter obgyn sudah dikatakan kemungkinan suatu IUGR, ya. Jadi pada saat lahir kecil, atau pada saat lahir BBLR, ya mungkin dia juga prematur, atau bayinya kembar, sehingga berat badannya dan panjang badan kecil, ketika usia 2 tahun tidak catch up. Kenapa? Anak-anak ini harusnya usia 2 tahun dia catch up, sehingga dia harusnya sama dengan anak seusia sebayanya. Jadi seharusnya tidak dalam keadaan
ketika lahir kecil harus kecil lagi, ya enggak. Jadi harusnya ketika lahir kecil, baik panjang badan dan berat badan, ketika usia 2 tahun atau 3 tahun sudah catch up, sudah mencapai tinggi badan dan berat badan yang sesuai dengan teman-teman seusianya. Pada saat gagal catch up, nah hati-hati, yaitu yang kita sebut dengan small for gestational age, failure to catch up, gagal untuk kejar tumbuh. Nah, anak-anak ini sebanyak 10% bila tidak diterapi akan tetap pendek pada saat usia dewasa. Nah, ini beberapa yang kemudian dikonsulkan ke saya juga. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, lakukan beberapa lab, radiologi, tadi dokter Fresi udah bilang bone age dan lain-lain ya. Dan ternyata memang kesannya small for gestational age, gagal kejar tumbuh. Dan sudah diterapi dengan growth hormone. Bagus memang, jadi anaknya tinggi badannya nambah, berat badannya nambah, sehingga saat ini sih sudah hampir sama dengan anak seusianya. Oke. Itu Jadi dok sebetulnya lagi. saya bukan dokter, belum. Dok, Nggak jadi apa-apa, kan Budia maksudnya udah cocok sebetulnya deh kalau udah pertanyaannya seperti itu. Nah, ini pasti yang orang tua mau dengar nih, karena saya juga habis ini kelihatannya akan konsul sama dokter Novina ya. Nah, sebetulnya kan berarti kalau misalnya yang seperti itu treatable kan dok kondisinya? Iya. Atau misalnya lebih banyak yang tidak treatable, kan itu yang bikin orang tua suka jadi was-was ya gitu. Iya. Sebenarnya kebanyakan case-nya apakah itu anak-anak itu treatable untuk bisa akhirnya bertumbuh dengan normal, dengan ya jadi sama tinggi dan beratnya seperti anak-anak seusia aja gitu? Ya, kalau yang sepengalaman saya, anak-anak ini treatable. Jadi kita bisa terapi dan kemudian dia bisa mencapai tinggi badan dan berat badan sama dengan usianya. Cuma memang untuk kondisi-kondisi tertentu ya, kalau kita lihat respons terhadap terapi growth hormone dan lain-lain, kalau misalnya memang ada kelainan, misalnya sindrom atau kelainan tulang, nah itu biasanya kita memang agak berbeda terapinya. Oke, kalau kayak gitu. Nah, dok, ini kan kita nggak buka sesi pertanyaan ya hari ini, dan kebetulan ini banyak yang nanya nih. Tadi ada pertanyaannya banyak banget, ada yang masalah kekurangan zat besi, terus udah gitu, ada lagi yang nanya tinggi badannya kalau anaknya segini gimana caranya. Nah, mungkin mom and dad supaya lebih mudah, kita akan ngobrol dengan dua dokter ini. Karena dokter Fresil dan dokter Novina lebih berpengalaman untuk menemukan case-case nih kira-kira, jadi bisa tahu nih kalau udah kayak gini, ini sebetulnya harusnya gimana baiknya. Saya akan invite dokter Fresia ke sini untuk ngobrol bersama dengan dokter Novina. Kita akan belajar dari kasus-kasus yang akan mereka bawakan. Setelah itu jika ada pertanyaan yang lebih detail, kalau ada waktu nanti saya akan buka sesi pertanyaan. Sebetulnya pertanyaannya sekarang masih munculnya di bawah, tapi untuk sementara belum dibaca. Tunggu sebentar, saya akan panggilkan dokter Fresia ya. Oke. Halo dok. Halo. Selamat siang. Kita bertemunya jadinya di sini ya dok nih. Iya. Terus ini konsep baru bertiga dalam satu IG, jadinya gini ta dok. Tapi lucu, bagus ya. Maksudnya asik lah. Kan selama ini jadi dokter as dokter ya, keren. Oh gitu ya, betul dok, betul. Jadi pionir pertama ya dok. Iya. Para orang tua, sering sekali saya juga merujuk ke dokter Novina, karena tadi yang dokter Novina sudah jelaskan, kebanyakan tuh mereka kan pasti nanyanya kecil karena selalu mereka berpikir stunting kurang malnutrisi dok. Jadi mereka tuh kadang tidak berpikir bahwa ya itu, kalau kembar ya udahlah wayahna leutik gitu ya dok ya, kecil terus sampai gede juga biarin aja. Padahal ternyata kalau dibenerin pakai growth hormone dia bagus ya dok. Iya, jadi memang ada indikasinya. Jadi kalau kita lihat 10% dari anak-anak itu biasanya nggak akan catch up. Jadi dia akan tetap pendek pada usia nanti dewasa. Ya, jadi walaupun dia tumbuh nggak akan tidak akan sampai ke potensi genetiknya yang tadi kita udah hitung dok. Jadi nggak akan nyampe ke tinggi potensi genetiknya. Jadi dia tetap pendek. Nah kasihan kan anak-anak itu ya, karena kalau kita sebut stunting bukan stunting. Jadi biasanya memang terjaring karena pertama dikatakan ini mah stunting anaknya ya. Tapi kalau kita lihat dulu
dia punya riwayat BBLR pada saat lahir, dia punya riwayat small for gestational age atau IUGR. Nah, anak ini bukan stunting ya. Kalau stunting tadi dokter Fresil udah bilang banyak ya, malnutrisi kronik, kemudian infeksi berulang, tidak adekuatnya stimulasi psikososial dan lain-lain ya. Oke, Dok, ini kita mau coba bahas kasus ya. Ini fresh banget sih. Jadi baru ada 2 atau 3 hari lalu Kak konsul ke saya. Saya bilang, Bu, kita coba 1-2 minggu dengan terapi Ya, makanan. Kalau tidak ya. membaik, saya konsul ke Dokter Novina. Saya udah bilang begitu sih, Bu, Oke. ke ibunya, Dok. Jadi Ya, kita coba lihat ya. Di ya, sini ada yang namanya, nah ini Dok. ya, Nah, ini grafik berat badan sesuai dengan umur, Dok. ya. Jadi kelihatan banget dia waktu kecil sampai 6 bulan itu bagus ya, Oke Dok. ya, Karena di berat badannya atas, ya. Mm-mm. ya ini berat badan sesuai umur. Nah, Iya, biasa tuh, Dok, mulai MPASI mulai turun tuh. turun, iya. Mulai, ya. Dan Mm-mm. itu tadi yang dokter bilang, sampai 2 tahun dia makin turun-turun, sekarang udah 4,5 tahun tuh, Dok. Jadi malah nyentuh di garis -2 ya, Dok. Iya, iya Ya, betul, ini iya, untuk iya. kurva yang berat Berat badan badan. sesuai dengan umur. Jadi ini loh para Kalau yang orang tua panjang yang saya badannya dok, harapkan. ada nggak? Ada Dok, sebentar. Mm. Jadi ini loh para orang tua yang kita harapkan kalau kontrol atau konsul ke dokter itu sudah seperti ini, biar dokternya jadi lebih gampang ya, Dok ya. Iya, lengkap Ya, ya dok, terus ini iya. ini tentang eh, Berat badan sama panjang oh, badan. ini salah. Ini nih ada satu lagi, Dok. Maaf. Iya. Ini masih riweh. Nah, ini. Harusnya lain kali saya pakai laptop, Dok, kayak dokter jadi biar lebih gampang. Tapi ini keren banget nih, dokter Fresil udah mempersiapkan, mantap. Gimana dok? Nah, ini panjang badannya tuh, Dok, lihat. Dia dari Ya. lahir kecil, terus dia naik ke atas sampai 6 bulan. Nih biasa di bayi-bayi ASI itu kan gendut-gendut sekol-sekol ya. Iya. Begitu udah MPASI, nah mulailah turun sampai di 4,5 tahun tuh. Dia mulai nyentuh ke -2 juga, Dok. Mm-mm. Jadi ini baru ketemu saya karena adiknya baru lahiran, Dok. Jadi orang tuanya Iya. baru merasa bisa concern. Jadi selama ini dia tidak pernah ada yang mengajari untuk memakai kurva Iya. aplikasi Primaku. Ini yang panjang badannya, Dok. Iya. Yang ini kurva berat badan sesuai dengan panjang badan ya. Ya, kelihatannya sih anaknya oke-oke aja ya, cuman lebih Iya. kecil dibanding umur. Padahal ternyata ini udah ada tindakan yang perlu kita lakukan. Nah, Iya. kalau ini dari CDC-nya, Dok, Iya. CDC-nya Oh seperti iya, ini. itu tinggi badannya ya dok ya, udah mulai kelihatan ya, sama berat badannya di Betul, bawah terus ya. betul, Dok. Nah, Nah, jadi saya sih sudah bilang kita coba hitungin dulu kebutuhan kalorinya. Kalau ternyata ya, memang tidak, kini akan saya ini ke Dokter Novina. Dari Dokter Novina mungkin ada tips-tips nih kalau orang tua ada yang mendapatkan seperti ini nih, Dok. Harusnya kan ya, umur 2 tahun tuh harusnya udah lebih tindakan lebih cepat ya, Dok ya. ya betul, betul. Ini sekarang usianya udah 2 tahun ya berarti ya, dok ya? Oh, sudah lebih, Dok. Sudah 4-5 tahun, Dok. Jadi dia Oh baru iya. punya adik lagi, Nah jadi, kemudian karena saya ngajarin untuk aplikasi Primaku, dia baru ngeplotin kakaknya, Dok. Kemudian dia baru oh sadar kayaknya ini ada sesuatu yang salah gitu, Dok. ya, dokter Presil kalau kita lihat berarti dia memang sudah mulai ada penurunan berat badan dan tidak meningkatnya, jadi tidak ini ya, tidak sejajar di kurva pertumbuhan ya kalau kita lihat ya. Jadi sudah mulai ada penurunan. Mungkin awal-awal kita lihat ada growth filtering dulu ya dok ya. Betul, Ada Dok. growth filtering dulu, kemudian kayak gitu kalau kita lihat lama-lama dia masuk ke failure to kalau kita failure to thrive. Jadi dua-duanya sudah mulai. Jadi mulai dari berat badannya juga, kemudian disusul dengan panjang badannya. Tadi persis seperti dokter Fresil bilang bahwa awal-awal kalau kurang gizi, malnutrisi yang terus-terusan kronis, pertama kali mungkin anaknya kurus dulu ya. Kemudian ketika dia jadi uniknya seorang anak, dia bisa metabolismenya itu bisa mengatur agar pengeluaran energi yang dibutuhkan itu menyesuaikan dengan pertumbuhan atau intake makanan yang dia masuk, sehingga intake energi yang masuk itu dipas-pasin hanya untuk misalnya agar jantung berdenyut, kemudian tensinya membaik, tidak ada
tidak ada masalah kardiovaskular ya. Tapi itu semua nanti sel-sel di tubuhnya tidak akan bertambah besar. Jadi sel-selnya akan menetap seperti itu. Dan hati-hati nih yang di kepala. Jadi kita ngomong nanti sel-sel otak, hati-hati. Jadi itu yang makanya orang-orang semua bilang takut stunting ya dok ya. Karena tadi udah Betul, bilang Dok. semua pasti berhubungan dengan nanti kalau stunting itu kan kesannya nanti akan lebih cepat meninggal, kemudian lebih banyak penyakit, nanti penghasilan pada saat dewasa 22% lebih rendah dibanding orang yang tinggi badannya normal, banyak penyakit, dan IQ-nya hati-hati dibilang 11 digit lebih rendah ya. Jadi siapa yang mau anaknya stunting kalau mendengar statement seperti itu? Dan karena itu setelah kita lihat bahwa dua-duanya nggak naik lama-lama, nah itu yang kita harus butuh tadi betul dokter Fresil bilang dulu bahwa malnutrisi harus dilihat dulu. Apakah salah satu penyebabnya dia malnutrisi? Kalau misalnya memang selama ini intake-nya tidak baik, dokter Fresil sudah membenarkan dulu, nanti dokter Fresil koreksi segala macam sambil tadi diperiksa bone age ya dok ya. Betul, Dok. Nah, Diperiksa bone age. Nah, nanti kita lihat hasil bone age-nya. Kalau misalnya bone age-nya terlambat jauh, ya. Terlambat jauh itu seperti ini. Kalau anak usia 2 tahun, kalau terlambat 6 bulan aja hati-hati. Kalau misalnya sudah masuk lebih dari 2 tahun, fase anak atau fase dia masuk pubertas, biasanya kita lebih dari setahun hati-hati. Itu bone age-nya sudah mulai retarded. Dan kalau kita melihat ada manifestasi klinis, anaknya pendek, dan disertai dengan tanda-tanda yang lain, kita bisa curigai apakah ada gangguan hormon pada anak ini. Walaupun tadi memang secara umum kalau masalah di gizi kurus pendek, tapi ada beberapa pasien saya dok memang terutama yang small for gestational age atau AGR dia kurus dan pendek dan ternyata nanti di terapinya dengan hormon ya. Jadi kita harus lihat juga kondisinya. Nanti saya menunggu ya dok ya, kalau misalnya udah ada hasil bone age, kemudian udah diterapi dengan asupan makanan yang baik, kira-kira berhasil nggak ya nanti ya pasiennya akan nambah tinggi dan nambah berat badan. Iya, cuman sebenarnya sedih ya dok, kalau kayak gini baru 5 tahun sadarnya ya dok, Iya, gitu. betul. Harusnya kan lebih aware, lebih cepat gitu bahwa karena kita kan sebenarnya lebih ke arah kalau diagnostiknya lebih cepat, maka ditata laksana lebih cepat, maka dia outcome-nya akan jauh lebih baik ya dok. Iya betul. Ya jadi kita harus hati-hati yang tadi metabolisme anak yang dia bisa menekan sedemikian rupa, dia nggak nambah tinggi, dia nggak nambah berat badan, anaknya kelihatannya fine-fine aja tuh dok, nggak mau makan anaknya dok, biasa nggak mau makan, nggak ada keluhan yang lain. Enggak dok, anaknya biasa-biasa aja karena dia menekan proses pertumbuhannya. Dan hati-hati, bukan hanya sel-sel yang tampak dari luar saja. Kita ngobrol ya mengenai gimana yang sel di sini. Makanya itu yang kita harus khawatirkan, bahwa betul sekali nutrisi pada anak tuh 0-2 tahun harus diperhatikan dengan betul-betul ya, ibu-ibu semua ya, bapak-bapak semua. Iya. Dok. Kemudian ini dok, sering sekali orang tua tuh takut ya dok, kalau mau ke endokrin tuh katanya nanti diperiksain macam-macam. Padahal kan semuanya tergantung diagnostik ya dok, nggak semuanya disuntik hormon gitu ya dok, semua kan juga sesuai diagnostik. Jadi bukan pasti kalau ke dokter endokrin nanti disuntik, katanya dok takut nanti kena hormon lebih cepat puber. Enggak ya dok, semua sesuai diagnostik. Iya, semua indikasi. Tapi memang betul dokter Fresil, saya selalu mengambil pemeriksaan baseline dulu ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya memang udah ada diperiksa lab hematologi darah, fungsi ginjal, fungsi hati, biasanya nggak akan saya ulang. Tapi betul kita harus lihat, itu fungsi-fungsi yang dasar harusnya normal dulu sebelum kita mulai mencari penyebab yang lain. Jadi harusnya tidak ada infeksi, anaknya fungsi ginjal, fungsi hatinya normal, karena kita semua ngomong IGF-1 keluarnya di mana? Di hati dan di tulang, jadi harusnya semua oke. Dan sekarang tuh yang paling sering juga ada vitamin D juga harus oke. Nanti dia kan metabolisme kalsium dan lain-lain. Kemudian nanti baru saya lakukan pemeriksaan yang lain, misalnya perlu pemeriksaan fungsi tiroid yang memang harus kita periksakan di awal, dan fungsi misalnya periksa lab yang lain yang memang pasti berdasarkan indikasi. Tapi ya kalau saya lihat ya
memang kita harus periksa dulu yang fungsi ininya, dasar-dasarnya kalau misalnya memang ada yang harus diobatin lebih dulu. Iya, setuju dok. Apalagi lagi pandemi begini juga semua orang takut keluar ya dok ya. Kadang jadi Iya, vitamin D-nya tidak bisa maksimal, tidak terpapar dengan sinar matahari. Jadi iya. dari matahari kurang, dari makanan juga kurang gitu. Jadi Hmm. ya banyak yang harus diperbaiki sih dok. Iya, betul, betul, betul. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi Mbak Ria ada cerita ya, katanya ada yang nebeng eh, apa nimbang sama tinggi berat badan ke rumah sakit ya, harusnya beli sendiri aja pun di rumah ya. Kalau ke rumah sakit malah kita khawatir ya. Memang saya yakin lah di Limiati mah bagus ya precautionnya, tapi kita harus seharusnya punya di rumah masing-masing. Nanti kita plot ke Primaku ya, Dokter Faisal juga udah bilang plot ke Primaku, kemudian nanti kalau ada apa-apa segera bawa untuk konsultasi. Nah, Dokter Faisal, saya mau ada kasus juga nih, tapi mungkin saya nggak memperlihatkan PowerPoint ya. Saya punya pasien yang dia itu awalnya tuh khawatir dok dengan kasus tiroid. Jadi dia datang ke saya tuh umur 6 bulan, kemudian dia khawatir karena dia membaca kemungkinan anak saya nggak nambah berat badan, tinggi badannya karena hipotiroid. Kemudian saya periksa anaknya dia kalau kita lihat perkembangannya bagus, betul berat badan kurang dari minus 2 SD, dan kemudian panjang badannya sih hampir-hampir menyentuh minus 2 SD, tapi masih di atas 1, sekian, minus 1, sekian. Nah, kemudian karena ibunya sangat khawatir, saya lihat pemeriksaan fisik mah baik-baik saja, jadi keadaan umum baik, dan anaknya itu kalau kita lihat tidak ada tanda dismorfik atau tanda-tanda ke arah hipotiroid. Ketika saya tanyakan ke ibunya, nah itu masalahnya dok. Ternyata orang-orang tua sekarang memang banyak membaca, takutnya masalah tiroid. Tapi ketika saya tanyakan bagaimana selama ini ASI-nya, nah itu dok, banyaknya yang ke saya itu akhirnya saya konsulkan balik ke dokter Fresil karena dia itu masalah dengan ASI. Nah, gimana caranya kita itu bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa volume ASI yang diberikan oleh ibunya itu pas untuk anaknya. Kadang-kadang orang tua masih bertanya, dok itu kok netek terus ya dok, kadang sejam. Saya tuh mau memberitahukan bahwa itu cuma mengempeng saja, tidak ada isi ASINya. Kadang-kadang orang tua itu kekeh gitu dok. Bagaimana menurut dokter Fresil kalau seperti itu? Oh iya, iya dok. Memang banyak orang-orang yang maksudnya belum ngerti juga, mereka berpikir bahwa, apalagi kalau orang tua pertama ya dok, yang orang tua anak pertama, mereka berpikir kalau semakin lama nempel, harusnya anaknya semakin gendut gitu ya dok. Betul. Padahal harusnya kan kalau efektif nyusunya, harusnya dia tidak akan lempeng terlalu lama. Jadi kalau bisa saya berikan tips sedikit buat para moms and dad, sebenarnya untuk masalah ASI itu kuncinya adalah di 1 bulan pertama dok. Jadi 1 bulan pertama itu kita harus memang memastikan si anak itu kenaikan berat badannya cukup, cara menyusuinya benar. Jadi cara menyusui itu ada posisi artinya bagaimana badan ibu terhadap badan anak. Jadi ibunya nggak membungkuk, nggak pegel, anaknya posisinya nyaman, leher dengan mulut telinga dengan badan satu garis lurus gitu. Jadi nggak bengkok-bengkok kepalanya. Dan perlekatan itu masalah antara mulut anak dengan payudara ibu. Kalau kayak kita bilang kunci sama anak kuncinya nggak klop dok, perlekatannya nggak benar, walaupun payudara ibunya punya ASI banyak, kemudian anaknya mau minum, tapi tidak ada faktor transfer yang benar, maka anaknya pasti kenaikan berat badannya kurang. Yang mempengaruhi perlekatan tuh banyak sekali, Bu. Ya tadi mungkin yang Dokter Novina salah satunya kalau hormon tiroidnya kurang kan tadi ya, dia large atau makroglosi ya dok ya, kemudian hipotonus, jadi dia ngisepnya nggak benar. Tapi jangan salah juga ibu-ibu, kalau anaknya dehidrasi, terlalu kurus atau terlalu kecil, atau ada pasien saya yang putingnya gede banget dok, mulut anaknya kecil, gitu kita bilangnya. Jadi nggak muat nggak muat dok, itu kayak kita minum pakai sedotan bubble tea dok, jadi penuh di mulut nggak bisa ditelan. Kasian. Jadi iya, jadi yang harus kita dengarkan adalah sebenarnya suara menelan pada anak. Jadi kalau dia memang betul-betul minum, harusnya ada suara
glek glek glek, dan dia ada gerakan seperti nyedot menelan, bukan cuma ngempeng seperti ini terus mulutnya Iya, gitu. Dan iya, tetap aja kenaikan berat badannya harus penting. Kalau memang dalam 1 bulan dia kenaikannya kurang, biasanya sih saya minta ini dok, minta ASI perah dok. Jadi oh ibunya iya, selain menyusui langsung, kita ya, minta berikan ekstra ASI perah dok. Jadi selain menyusui ada ekstra ASI perah. Karena kalau anaknya memang benar-benar lemes dan kurus, biasanya nggak bisa nyusu lama dok. Mereka cuma ngempeng terus tidur, ibunya menganggap sudah kenyang, ditaruh nangis iya, lagi. Padahal dia masih haus, cuman otot-ototnya udah capek lah gitu ya dok. Jadi iya ya biasanya dok saya ya, challenge dengan ASI perah dok. Kita iya, coba berikan ASI perah 1 hari sekian, kita evaluasi minggu depan. hmm, Kalau memang ternyata ASI perah ibunya tidak bisa mencukupi target yang kita minta, yaitu salah satu indikasi medis harus ditambahkan formula gitu sih dok. oke. Nah, pasien yang saya itu dok, saya periksakan fungsi tiroidnya semua normal. Jadi pasiennya kalau kita Hmm. lihat keadaan umum, fisik, dan kemudian laboratorium tidak ada karena hipotiroid. Sehingga orang tuanya akhirnya saya berikan konsul, karena dokter Fresil IBCLC ya, jadi memang ahlinya ASI ya, laktasi. Jadi saya konsulkan. Nah, karena kalau saya dengar dari ibunya, Bu, sepertinya kalau menyusu 1 jam, harusnya anaknya mau bagus ya. Nih kenapa ya? Kalau berat badannya nggak naik, panjang badannya nggak naik, tapi tanpa disertai yang lain. Neurologi semua baik, jadi bukan ke arah tiroid. Tapi pure karena memang asinya yang kalau menurut saya sih tidak optimal. Nah karena itu Iya, betul dok. kalau dokter Fresi lihat, misalnya kan bayi-bayi tersebut memang asi ya. Kan ada satu lagi tuh ya dok ya, fortified yang dengan pemberian em, zat gizi lagi itu bagaimana dok? Yang dengan susu Eh, yang penambah Berat badan biar ya dok. proteinnya lebih tinggi ya? Oh iya ya, jadi ada yang kita sebut dengan catch up formula ya dok. Ya itu. Ya, jadi biasanya catch up formula atau susu-susu yang kalorinya lebih tinggi itu kita indikasikan biasanya kalau misalnya anaknya kita kasih susu yang biasa, dia tuh minumnya cuma bisa sedikit dok. Misalnya Iya, target kita misalnya ini kayaknya kalau kita ngitung kalori harusnya dia misalnya minum 400 sehari. iya, Tapi kalau dikasih 400 tuh anaknya biasanya muntah-muntah dok, atau enggak dia tidak bisa menghabiskan 400 sehari. Dia iya, cuman bisa menghabiskan misalnya 300 seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak yang memang mau mengejar dan kapasitas lambungnya masih kecil, biasanya kita berikan susu formula yang tinggi kalori, dok. iya. Sambil tetap ibunya kita anjurkan untuk ASI. Jadi ini yang kita sebut dengan relaktasi. Biasa relaktasi itu kita memberikan ASI perahnya melalui selang. Jadi ada selang yang dipasang ke payudara Ya. sehingga anak tetap mengenyot gitu, ASINya tetap keluar tapi ditambah dengan formula. Bukan berarti Oh, anaknya pakai botol, pakai susu formula terus ASI ibunya dianggurin, tidak. oh Karena tadi iya, yang dokter Novina bilang, di dalam ASI itu kan ada hormon-hormon juga ya dok ya, ada iya. antibodi juga. Jadi kita harus mengembalikan fungsi ASI-nya. Aduh keren ya akhirnya sudah mendapat jawaban banyak ya. Alhamdulillah. Jadi nanti paling kalau kita lihat eh, banyaknya konsul ya dok ya. Memang saya kebetulan ada beberapa yang memang dari dokter Fresil mengkonsulkan ke saya. Beberapa tuh memang mendapatkan terapi growth hormone memang dok. Ada yang kalau kita lihat memang bagus ya. Dan beberapa yang saya konsulkan ke dokter Fresil, kalau kita lihat anak-anak yang dikonsulkan ke di Limiati ya, mereka semua kelihatannya memang compliance-nya baik ya dok ya untuk Betul, betul. menuruti Menuruti pesan-pesan ya. dari Jadi dokternya. sebenarnya kan kita semua pengen anaknya sehat-sehat ya dok, cuman itu Iya aja kan. betul. Iya. Karena kadang-kadang saya juga pas waktu lihat ini, loh ini mah kayaknya kurang bagus nih nutrisinya nih. Kayaknya kita harus benerin dulu, Bu. Coba, Bu, benerin dulu. Tapi kalau misal nanti dalam observasi memang tidak membaik, ya kita harus cari penyebab lebih lanjut. Tapi memang penting kita harus memberitahukan kepada orang tua bagaimana ASI yang baik, MPASI yang baik ya, Dok ya, supaya anak-anak kita Betul. semua tumbuh sehat. Iya, Iya. dan itu satu lagi dok, kadang ada orang tua yang tidak mau screening hipotiroid, padahal itu kan penting banget ya dok. Aduh, penting banget. Kita ngomongnya tentang nanti kognitif anak, intelijensi anak ya. Jadi orang tua harus ingat ya,
bahwa 1:2500 tuh terjadi hipotiroid kongenital. Bahasa awamnya jadi retardasi mental. Hati-hati ya. Iya, padahal ada obatnya ya dok, gitu Ada, kan? tinggal diminum. Penyebabnya juga belum tentu permanen, dok. Jadi saya beberapa kali dapat pasien yang ternyata transien, menyembuh. Oh Jadi oke. bukan menyembuh, maksudnya penyebabnya itu hanya sementara, dia hipotiroid dan kemudian dia bisa biasa lagi tanpa obat. Tapi harus kita periksa memang betul. Jadi jangan takut ya kalau Iya, memang perlu datang terus bertanya karena kita di sini juga saling apa ya, saling tahu kemampuan kita di sini dan kita akan merujuk ke ahlinya gitu ya dok iya ya. betul Jadi betul jangan betul. jangan takut gitu loh, Iya, nggak ketahuan karena kalau saya mentok saya pasti konsul dok ke dokter gitu. iya, 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 iya. Iya. Ini udah jam 12:53 ya. Gimana Iya dokter nih, Fresil? mari Ini ya penutupnya gimana? kita Ya, kembalikan dulu. Kita ya. kembalikan dulu. Saya bergeser tempat duduk dulu dok, sebentar ya dok. Oh iya, iya, Ketemu siap. lagi. Seru banget Makasih memang. dokter Fresil. Iya, iya, iya. Halo dok, jadi balik lagi sama Halo. saya. Terima kasih Iya, sekali iya, Dokter dokter. Fensil, terima kasih buat waktunya. Dokter Novina, terima kasih banget buat waktunya. Tadi saya sempat baca Sama-sama. komen di bawah. Seru banget nih dokter dokter ex dokter katanya. Mungkin kedepannya kita akan terus kolaborasi antara dokter anak yang sebenarnya kalau dokter anak umum itu lebih sering ketemu kasusnya, sementara Betul. dokter spesialis lebih mendalami sesuatu gitu. Jadi Iya. mungkin nanti kedepannya kita akan jadikan konsep baru buat IG Live. Sip. Dokter anak umum yang nemuin banyak kasus, dokter subspesialis yang mengupas lebih dalam gitu ya dok Iya, ya. betul. Setuju, setuju dokter ya. Bu Terima kasih Maria. sekali. Iya, iya, iya. Jangan jadiin saya dokter dok, pusing. Aku lupa mulu. Oke, oke. Oke, dok kayaknya ini juga waktunya sebentar lagi sudah terbatas. Mungkin kita Iya, nggak sih. akan buka sesi tanya jawab lebih lanjut ya, Mam Endek. Mohon Iya. maaf nih, kayaknya soalnya ada banyak sekali dan kalau kita bahas satu persatu banyak banget dok Iya, betul. kasus-kasusnya. Jadi seperti yang tadi Dokter Fresia sudah bilang, mungkin tahapannya adalah bisa konsul dulu ke dokter anak masing-masing ya, gitu. Karena dokter anak Iya, masing-masing juga sudah tahu apa aja sih tahapan yang harus dilakukan. Dan nanti kalau betul. misalnya memang perlu dikonsulkan ke dokter subspesialis, nggak usah khawatir. Karena di Limiati termasuk lengkap dokter subspesialisnya. Jadi Iya. kalau ada masalah apapun dengan anak-anak, dengan kesehatan anak, nanti bisa dikonsulkan. Nah, Iya. untuk yang merasa, wah kayaknya saya mau udah waktunya harus ketemunya dengan dokter Novina nih, karena hasil plotnya nggak bagus misalnya. Iya. Nah, itu bisa konsultasi dengan dokter Novina. Boleh. Kebetulan untuk dokter subspesialis, kita membuka jadwal konsultasi khusus. Jadi, boleh kontak ke Limiati untuk bikin appointment khusus gitu ya dok ya. Iya, Oke, siap. untuk konsultasi umum sendiri saat ini masih ya konsultasi online. Tapi kalau untuk dokter subspesialis, boleh konsultasi tatap muka. Dokter Novina juga melayani konsultasi online juga sebenarnya ya dok ya? Iya, betul. Iya. Oke, kalau kayak gitu. Nah, untuk saat ini kayaknya kita udahin dulu, kecuali kalau nanti Iya. ternyata pertanyaannya bertambah banyak, mungkin akan ada sesi 2, Dokter Fresia featuring Dokter Novina mungkin. Oke. Terima Siap, kasih siap. sekali buat waktunya ya Iya, dok. Sampai sama-sama. ketemu lagi kapan-kapan. Iya, Bye-bye. dah, bye. Oke, sahabat Limiati, terima kasih udah menyimak selama 1 jam. Cukup banyak peminatnya hari ini dan saya mohon maaf sekali karena belum bisa buka sesi pertanyaan karena itu tadi banyak case-case yang terlalu spesifik untuk kita bahas. Tapi dari pemaparan kedua dokter kita, mungkin sudah lebih terbayang ya kira-kira apa yang harus dilakukan tahapan-tahapannya. Ketemu dulu dengan dokter anak langganannya supaya lebih tahu histori anaknya bagaimana. Lalu jangan lupa untuk yang saat ini anak-anaknya masih bayi, mungkin bisa download aplikasi namanya Primaku. Nah, lalu di plotting sendiri, diukur dan ditimbang sendiri di rumah ya. Jangan ikut ke rumah sakit kalau boleh karena kondisinya kayaknya lebih tidak memungkinkan untuk di rumah sakit. Terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam. Kita ketemu di live IG berikutnya kapan-kapan. Ya, sampai jumpa kembali. Sehat selalu semuanya. Bye-bye.